Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari agama yang mulia ini, ketahuilah hal tersebut merupakan amalan saleh yang akan menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Asyra Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Dan insyaallah kita akan baca langsung di kaidah ke-10. Ini kaidah terakhir sudah ya, tapi masih panjang ya, kaidah terakhir tapi masih ada pembahasan setelahnya. Baik, kita baca. Qala Syekh Abdul Razak hafizahullah fi kitabih Asyri Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, al-qa'idatul 'ashiratu ma'rifatun nafs. Kaidah yang ke-10 dalam penyucian jiwa yaitu ma'rifatun nafs. Itu bagaimana seorang hamba mengetahui, mengenal yang namanya jiwa itu. Ya, bagaimana tipe-tipe jiwa, ya model-modelnya bagaimana. Paham ini? Nanti beliau akan berikan kita 2 perumpamaan. Ya, 2 analogi, 2 perumpamaan yang dengannya kita semakin paham ini tazkiyatun nafs seperti apa. Taib. Kata beliau hafizahullah, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafsi ma'rifatu haqiqati hadhihi an-nafs wa ma'rifatu sifatiha liyashul al-i'tina'u biha wa ri'ayatiha wa mudawatiha min al-afati allati tatra'u 'alayha. Kata Syekh, dan antara perkara yang wajib, yang harus dalam bab tazkiyatun nafs adalah mengenal hakikat jiwa ini, mengenal sifat-sifatnya, mengenal karakter-karakternya, model-modelnya, yang dengannya mudah dia perhatikan jiwa tersebut, mudah dia rawat, mudah dia obati dari penyakit yang mungkin muncul padanya. Nah, tentunya kalau kita mengetahui sesuatu, kita kuasai sifatnya begini, maka kita mudah untuk mengendalikannya, mudah kita untuk mengaturnya. Paham ini? Dan ini dimaklumi di kehidupan sehari-hari. Paham ini? Kaitannya mungkin dengan anak kita, atau dengan kendaraan, atau dengan peliharaan dan seterusnya. Ini kita yang ngerti, karena sifatnya ini anak Ustaz, sifatnya begini, jangan dikasih begini, ya kan? Kalau sifatnya begini, jangan dikasih begini, treatmentnya begini, perlakuannya begini. Kenapa? Karena kita tahu sifatnya. Begitu pula jiwa, kata Syekh hafizahullah. Kalau kita tahu model-modelnya, tipe-tipenya, maka kita bisa tahu perlakuan yang pas dan cocok untuk jiwa tersebut.
qala hafizahullah qala wasafa Allahu nafsa fi kitabihil karim bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumah wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwalin nufus. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyifati jiwa itu dalam Al-Qur'anul Karim dengan 3 sifat yang masyhur, yang dimaklumi. Kita sering dengar ya, namanya misalnya an-nafsul mutmainnah ya, ada namanya an-nafsul lawwamah ya, ini kan masyhur ya, terkenal ya. Ada namanya an-nafsu al-ammaratu bisu, nanti akan beliau rinci ya. Baik. Jadi Allah telah menyifati jiwa itu dalam Al-Quran dengan 3 sifat yang masyhur, terkenal dan dimaklumi. Dan sifat-sifat ini kembali kepada kondisi jiwa itu. Jadi tipenya atau bentuknya itu sudah menggambarkan bagaimana dianya. Karena ini sifat. Ya, dia tipe sekaligus sifat jiwa tersebut. Wahya yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Apa itu an-nafsul mutmainnah? Kalau kita terjemahkan biasa jiwa yang tenang. Tenang apa dulu? Ya, karena ada orang bermaksiat tenang-tenang saja. Ya kan begitu. Ya, dia berlaku dosa tenang-tenang saja, makin happy. Ya, bukan itu yang dimaksud, bukan. Tapi jiwa yang tenang adalah wahyallati itma'annat bil iman wa dzikrillah ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbal. Ya, jiwa an-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang dengan keimanan, tenang dengan zikir kepada Allah, tenang dengan ibadah kepada Allah, tenang dengan dia menghadap ya, mengikhlaskan ya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru jiwa yang tenang. Tapi kalau disuruh sholat gelisah, tidak mau, disuruh esakan Allah, tinggalkan kesyirikan, ya kayak gimana begitu, ini bukan jiwa yang tenang. Iya. Nah, jiwa yang tenang itu akan tenang dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, ya, dan juga tentunya yang paling pokok keimanan terhadap takdir. Ya, diterima ya keputusan Allah, ya, ujian, cobaan, dapat nikmat syukur, dapat ujian dia sabar. Ya, tenang dengan keimanan, tenang dengan zikir kepada Allah. Ya, dan antara bentuk zikir adalah ini. Majelis-majelis seperti ini, belajar agama itu bentuk zikir kepada Allah. Ya enggak? Karena dengan kita bermajelis ilmu seperti ini disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa-jiwa yang lalai selama ini diingatkan. Jiwa-jiwa yang alpa selama ini ditegur. Ya, paham ini? Dan dengannya hati hidup. Ya. Jiwa yang tenang adalah an-nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, gelisah dia kalau dia tidak beribadah. Ya, gelisah kalau dia tidak berzikir, gelisah dia kalau tidak beriman dengan keimanan yang benar. Wah, ini baru jiwa yang tenang. Ya, jadi tidak semua orang tenang, ya, tanda kutip, itu punya an-nafsul mutmainnah. Ya kan? Seperti kita bilang tadi, ada orang bermaksiat tenang-tenang saja. Iya. Ada orang di atas kesyirikan, di atas kekafiran, ya, tenang-tenang saja, dan itu kelihatannya. Kalau kita tahu tentang jiwa itu jamaah sekalian, dia itu tidak akan bisa tenang kecuali dengan ini. Itu hakikatnya, itu sudah pendalaman ya, lebih jauh lagi. Ya, kadang kita lihat, enaknya Ustaz, padahal pelaku dosa masih orang kafir. Iya, casingnya ji. Ya, itu hakikat. Kalau kita sudah tahu jiwa itu hanya tenang dengan ini, biar kamu poles, kau senyum, itu di dalamnya itu gersang bahkan mati. Iya, paham ini? Karena jangan tertipu dengan zahir. Jadi orang-orang munafikin menampakkan keislaman bahkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa hatinya? Kekafiran. Coba lihat. Apa endingnya di akhirat? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mengerikan. Sungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka paling bawah. Ya, padahal itu api neraka jamaah sekalian itu panasnya luar biasa. Hawanya saja sudah cukup membakar. Ya, itu panasnya neraka jamaah sekalian yang paling siksa yang paling ringan dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, inna ahwana ahli an-nar 'adaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta qadamayhi jamratan yagli minhuma dimagu. La ilaha illallah.
Sungguhnya orang yang paling ringan siksaannya, adabnya dalam neraka nanti pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang di telapak kakinya ditaruh ke setempe sedikit, ditaruh di kakinya, di telapak kakinya jamrotan, 2 bara api, 2 batu bara api dari neraka. Terus apa lanjutannya? Yagli minhuma dimagu, mendidih otaknya. Coba lihat jamaah sekalian, mendidih otaknya. Padahal yang kena api mana? Ayo jawab jamaah. Yang kena api mana? Kepala? Bukan, kakinya yang kena. Bagian tubuh terjauh dari kepala, tempatnya otak. Jangan tanya antara kepala dengan kaki, otak saja mendidih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan seperti mendidihnya bejana, periuk. Kalau kita masak air mendidih, begitu nanti mendidihnya otak. Ya, ketika dikasih bara api, ya, satu kaki, ya, satu kaki satu, itu bara api dari api neraka. Paham ini? Sebagian riwayat disebutkan sendal dari api neraka. Kakinya yang kena api, ujungnya, ya, kepalanya mendidih, otaknya mendidih. Dan ini yang paling ringan, jamaah sekalian. Ya, sudah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yara anna ahadan ashadda minhu adaba. Dia tidak menyangka ada orang lain yang lebih parah siksaannya daripada dia. Jadi dia menyangka dia yang paling sesat, dia yang paling mengerikan azabnya. Kemudian kata Nabi, wa annahu la ahwanuhum adaba. Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Dia sendiri menganggap panasnya itu jamaah sekalian. Coba lihat kita api dunia saja jamaah sekalian, kita coba lihat api dunia. Ya, obat nyamuk saja kita kenal sudah luar biasa melepuh. Kenal pot langsung berbekas di betis. Itu sedikit saja, itu pun langsung sumber panasnya hilang karena kita diberi karunia oleh Allah punya kulit, itu kulitnya ada sensor. Ada sensor panas. Pak. Panas. Langsung menjauh. Itu ciptaannya Allah, ya. Ini kulit semua ada sensor. Jadi kapan apa ini? Panas. Tidak ada panas dipegang. Tidak ada. Orang normal pasti panas kan. Ya, bayangkan itu pun melepuh berbekas, berair, bernanah. Itu api dunia. Maka bagaimana lagi api akhiratnya mas sekalian, ya. Jadi ini hati yang tenang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Dan di antara bentuk zikir tentunya jamaah sekalian adalah majelis ilmu. Jadi kalau ada orang suka zikir tapi tidak suka belajar agama, itu dipertanyakan, apa maksud Anda? Suka zikir tapi tidak suka belajar. Ya, paham ini? Karena di majelis ilmu itu kita diingatkan tentang Allah. Ya, diingatkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tentang keimanan, rukun iman yang 6. Ayo. Kalau kita memang suka zikir kepada Allah, maka tentunya kita akan cinta dengan majelis ilmu. Tidak terbalik. Ya, suka zikir tapi tidak suka belajar. Coba lihat para sahabat Nabi jamaah sekalian. Apakah mereka hanya menyibukkan diri dengan zikir? Tidak. Sibuknya dengan belajar, dan di antara bentuk belajar mereka amalkan. Di antara bentuk mengamalkan ilmu adalah berzikir, bukan berzikir terus. Tidak belajar. Iya. Paham ini? Bentuk amalan dari ilmu adalah zikir. Tapi itu hanya bagian. Tapi pangkalnya pokoknya belajar agama. Ya, yang dengannya mereka mentauhidkan Allah, ya, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, ya, dan seterusnya. Dan Allah ingatkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini yang kita tambah tadi. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jadi kalau ada orang, ya, dia jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menampakkan ketenangan, maka itu semu jamaah sekalian, semu. Ya, sudah banyak kita dapati seperti itu. Orang sampai pada puncak dunia, puncak kesuksesan,
ya, puncak harta, puncak kecantikan, puncak ketenaran, puncak, bunuh diri. Ayo, tanda tanya besar, kok bisa? Kurang apa dia? Ini, hati jamaah sekalian, jiwanya gersang, jiwanya mati, tidak ada keimanan, tidak ada tauhid, tidak ada zikir, tidak ada ketakwaan, gersang. Ya, itu yang jadi jawaban itu. Kalau kita pikir kurang apa dunianya? Ya, kita saja ini orang miskin, orang kurang, alhamdulillah, ya. Ya, masih bisa tertawa, ya, walaupun banyak utang. Ya, apa gitu. Lah mereka apa? Sampai pada puncaknya masukkan. Dia mi tampan, dia mi cantik, dia mi kaya kalau manyang. Ya, dia pi mobil teh luar biasa, bisa bangun masjid satu mobil miliaran. Ya, ini mesti berapa ya masukkan? Ya, mereka satu mobil saja 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Nah, itu bukan satu, tas 10 berjejer di bagasi. Ya, tapi apa gersang? Ngeri ya, Pak, ngeri. Ya. Jadi hati-hati ini mengukur an-nafsul mutmainnah bukan sekadar tenang fisiknya tidak, tapi hatinya. Ya, itu yang Allah ingatkan sini, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka beruntunglah orang-orang yang hatinya tenang ketika dia duduk di majelis ilmu, tenang kalau dia belajar ilmu agama, tenang kalau dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tenang dia kalau dijelaskan tentang makna-makna yang benar dari agama, tenang dia kalau dijelaskan tentang bentuk-bentuk penyimpangan dan kekeliruan dalam beragama. Karena itu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian. Kemudian ayat yang lainnya Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Luar biasa ya. Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Sudah masuk Isya? Belum? 10 ya, bismillah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu radiyah. Coba lihat jemaah sekalian, ini balasan ya, ini sudah bentuk balasan dari Allah. Paham ini? Kembalilah kamu kepada Rabbmu radiyah, dalam keadaan ridha. Ya. Kalau kita punya jiwa yang tenang di dunia jemaah sekalian, maka jangan tanya nanti. Ketika kita kembali kepada Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dan kalau sudah masuk surga, semua pasti akan ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi ridha mardhiyatan, dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini yang kita kejar. Ini yang kadang dibahasakan oleh orang, bahasa keikhlasan, mengharap ridha Allah. Ya tak? Kenapa kau ini saya mencari ridha Allah? Itu keikhlasan itu. Bahasa-bahasa keikhlasan, mencari ridha Allah, mengharap wajah Allah. Ya, dan seterusnya ini. Ya, ini yang kita cari. Dapat ridha Allah, dan pasti Allah kasih ridha kita. Ya, itulah penutup surah Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Siapa tidak ridha dikasih surga? Ayo jemaah sekalian, surga, kalau cerita surga, kita biar menghayal semalam penuh, surga jauh di atasnya. Menghayalkan apa? Perempuannya, makanannya, minumannya, permadaninya, istananya, tidak ada. Ya, tidak akan sampai hayalan kita jemaah sekalian. Surga itu jauh berkali-kali lipat dari itu semua. Ya, bisa dipahami jemaah sekalian. Suruh kembali, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Ya, jadi ini target kita jemaah sekalian dalam kehidupan. Tentunya masa depan yang hakiki adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mindset kita, cara berpikir kita harus dirubah. Jangan cerita masa depan, masa tua. Bagus juga, betul masa depan. Tapi masa ada di depannya. Iya. Tua itu menjelang ujung kehidupan kita. Sedikit lagi meninggal. Masih ada di depannya. Jadi kalau cerita masa depan tidak cocok kalau kita hanya membahas masa tua, tapi bagaimana kita setelah kematian. Ya. Di alam kubur, alam barzakh kita bagaimana? Apakah kita terhimpit dengan kuburan, atau kuburan kita dilapangkan sejauh mata memandang? Ya, apakah yang temani kita amalan soleh kita atau amalan kejalan kita?
dan seterusnya, sampai kita berpikir masa depan yang hakiki adalah bagaimana kita di akhirat. Hanya dua tempat, surga atau neraka. Ya, dan kalau kita punya jiwa yang tenang, ya, paham ini, maka ujungnya pasti surga. Tenang dengan tadi itu, tenang dengan keimanan, dengan tauhid, dengan zikir kepada Allah, tenang dengan ibadah. Ya, bisa dipahami? Dan inilah yang kita jadikan dasar dari pembahasan tazkiyatun nafs, ayat Allah, qad aflaha man zakkaha. Ya tak? Allah sudah janji, sungguh telah beruntung orang yang mentazkiyah jiwanya. Kapan sudah terwujud tazkiyah, jadilah dia nafsul mutmainnah. Ya, kapan ada proses tazkiyatun nafs, benar caranya sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan, arahnya pasti ke an-nafsul mutmainnah. Itu pasti itu. Kalau jiwanya sudah bersih, sudah mulia, sudah tinggi, pasti arahnya ke sini. Jiwa mutmainnah. Ya, dia tidak akan ridha dengan yang rendah-rendah, dosa-dosa dan maksiat. Biar dikasih digaji, biar kasih tidak mau, ya. Tidak mau. Kamu dulu begitu dulu. Ya, sekarang jiwanya sudah beda. Paham ini? Dia sudah bersihkan, sucikan, dia sudah, ya, paham ini? Tinggikan, ya, muliakan jiwanya, yang dengannya dia sudah punya an-nafsul mutmainnah. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Apa itu an-nafsul lawwamah? Kalau kita terjemahkan bebas, al-lawwamah itu yang selalu mencela. Ya. Apa maksudnya, Ustaz? Jiwa yang selalu mencela. Wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata'. Yaitu jiwa yang selalu mencela pemiliknya ketika dia terjatuh dalam dosa, kesalahan, kekeliruan. Au taksirihi fil wajib. Jiwa yang selalu mencela pemiliknya ketika dia kurang dalam melaksanakan kewajiban. Au tafriitihi fit ta'ah. Jiwa yang selalu mencela pemiliknya ketika dia kurang dalam ketaatan. Nah, ini ada tipe jiwa begitu. Ya. Paham ini? Kita terjatuh dalam dosa, sudah merespon dia. Kita kurang dalam melaksanakan kewajiban, ya, kita kurang dalam melaksanakan ketaatan, merespon dia. Nah, inilah yang Allah sebutkan, kama qala ta'ala fi suratil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. La di situ bukan la nafiyah, bukan la nahiyah, tapi la tambih. Artinya penguat. Jadi jangan artikan tidak, jangan artikan jangan, tapi sungguh uqsimu, aku bersumpah, kata Allah, bin nafsil lawwamah, dengan jiwa yang punya sifat al-lawwamah. Ya, nah, itu tadi artinya mencela. Ya, kalau orang jatuh ke dalam dosa, ya, paham ini, orang kurang dalam melaksanakan ketaatan kewajiban, dia cela pemiliknya. Kemudian terakhir yang ketiga adalah an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintah kepada dosa dan maksiat, kejelekan. Ya, وهي التي تحث صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام. Jiwa al-ammarah bisu adalah jiwa yang selalu mendorong, memotivasi, mengajak, ya, pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ada jiwa begini, ya, Mas kalian. Disuruh sholat tidak mau, ya, tapi disuruh melakukan dosa langsung gas. Ya, ada tipe-tipe jiwa seperti itu. Ya, ketaatan, kewajiban, masjid, kalau tempat-tempat maksiat, ya, diajak maksiat itu kadang biar tidak diundang, tidak diajak, niat, ya, itu saking anunya jiwanya itu betul-betul lepas, ayo sih pergi sini, ayo sini, ada dorong, ya, dimotivasi orangnya. Wa taquduhu ila mawadhil munkarat wa mawadhi'ir radhilah. Jiwa yang selalu membimbing pemiliknya kepada tempat-tempat kemungkaran, tempat-tempat kehinaan. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih war radha'il. Dia selalu mendorong, ya, orangnya, pemiliknya untuk melakukan perkara yang jelek dan hina. Kama ja'a fi surat Yusuf, sebagaimana yang datang dalam surah Yusuf, ya. Dan ini kisah ma'rufah, ya. Ini banyak panjang kisah Nabi Yusuf, di antaranya ketika istri Al-Aziz mengakui kesalahannya. Kan kenapa Nabi Yusuf di penjara? Kan difitnah. Kan Nabi Yusuf bersih, tidak melakukan apa-apa. Ini istri Al-Aziz dia bilang begini, ya sudah di penjara. Ya,
Tapi ternyata setelah panjang proses ceritanya gini-gini, dipanggil, diklarifikasi ulang. Betul Nabi Yusuf begini, baru cerita saya yang salah. Ya, baru dia bilang ini, ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Saya tidak menyucikan jiwaku, kata. Saya salah. Dia akui ini Israel Aziz, saya salah, keliru. Sungguh jiwa itu betul-betul memerintahkan kepada kejelekan kecuali jiwa yang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin rahmati. Ya, jadi pencapaian kita jamaah sekalian selamat dari model jiwa al-amaratu bisu itu bukan karena kita jago. Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita keturunan ustaz kiai, bukan, tapi karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah, Allah jaga kita, Allah selamatkan kita. Ya, bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi ini 3 jenis jiwa. Nah, ini nanti yang ketiga ini yang bahaya. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Karena diuji kita dengan seperti nanti ya kalau kita sudah paham ini tipe-tipe jiwa, baru kita lihat ya kalau jiwa begini bagaimana, jiwa begini bagaimana, jiwa begini bagaimana. Semakin kita mengenali jiwa kita, maka insya Allah semakin mudah kita atur ya. Kita ini dia masuk amarah bisu misalnya, berarti hati-hati ya pergaulannya, circle-nya ya, kemudian juga HP-nya dan seterusnya, kita tutup pintu-pintunya karena memang potensi dari dalam sudah besar. Itu zaman kalau sudah dari dalam besar dorongannya, dia pasti mencari cara dan jalan. Ya, beda kalau dalamnya tidak mau ya biar dipasang. Ya. Kalau dari dalam tidak mau melakukan dosa, maksudnya biar kita bayar. Biar kita kasih motor di sini, kau bawa motor sendiri tidak mau. Ya, tapi kalau memang dari dalam jiwanya yang rusak, jiwanya yang al-amarah bisu ini yang memberontak dalam, biar mungkin kita penjara, kita kurung, kabur ya, lari. Karena itu memang tipenya. Dan itu tentunya jamaah sekalian, itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal tersebut. Baik, kemudian kata Syekh hadil awsaf thalathatu lin nafsi hiya fil haqiqah ahwalun muta'alliqatun bin nafs. Jadi sifat ini kata Syekh sebenarnya menggambarkan kepada kita kondisi-kondisi jiwa tersebut ya. Nanti insyaallah kita akan sempurnakan di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan ya. Sebelumnya saya mohon maaf sudah terlambat. Ilahuna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.